Hi everyone, I hope you are very well, stay safe and stay healthy. Di episode kali ini gue mau kasih review jujur sejujur-jujurnya mengenai face wash dari 5 brands berikut ini. Semoga ini membantu kalian kalau misalnya emang kalian lagi nyari facial cleanser yang bagus untuk kalian. Kita mulai dari yang pertama, jangan bosan. Yang pertama muncul adalah Fresh Soy Face Cleanser. Ini dia bentukannya, Fresh Soy Face Cleanser. Jadi Fresh ini brand dari USA. Khusus untuk yang cleanser yang Soy Face Cleanser, ini tuh udah ada 3 ukuran, 50 ml, 150 ml, sama 400 ml kalau nggak salah. Dan kalau misalnya mereka lagi ada special edition atau limited edition, itu biasanya ada yang ukuran 200 ml. Yang pertama kan gue bahas adalah pastinya tentunya ingredients dari si Fresh Soy Face Cleanser. Bilang di sini ada rich in amino acids. Yang perlu di-highlight dari produk ini adalah produk ini sangat cocok untuk all skin types. Yes, gue setuju. Bahkan gue yang acne prone, sensitive, and combination skin pun pakai ini nyaman banget. Nggak ada rasa tingling sensation, burning sensation, ketarik, kencang. Pokoknya pas aja, dan pH level di muka pun terasa nyaman. Kayak nggak ada rasa apa-apa, feeling fresh iya, seger iya, ketarik banget juga enggak, tapi ya bener-bener bersih banget gitu. Kalau untuk ingredients-nya gimana? Yang pasti ada cocoa glucoside, itu coconut dan glucoside sebagai cleansing agents. Pastinya ada glycerin yang gunanya untuk skin replenishing sama skin restoring. Jadi dia restore your skin barrier, terus kayak menjaga kulit, istilahnya kayak gitulah. Dan terus kalau misalnya ini ada pori-pori kita nih kesumbat kan sama segala macam kotoran, nah dia bisa mengangkat itu semua. Pastinya ada soya karena namanya juga fresh soy face cleanser kan, jadi ada soybean, glycine soya atau soybean oil ini pastinya ada karena ya sesuai namanya kan, dia itu berfungsi sebagai emollients dan juga antioksidan. Terus kemudian ada sunflower seed extract yang fungsinya sama sebagai emollient dan antioksidan. Terus ada borago officinalis seed oil, gunanya untuk shoot your skin, jadi untuk menenangkan kulit kalau misalnya kulit kemerahan atau misalnya sensitif atau berjerawat seperti itu. Kemudian pastinya ada aloe barbadensis leaf juice juga yang gunanya untuk shooting your skin. Kemudian ada cucumber extract, dan pastinya bukan fresh namanya kalau misalnya nggak ada banyak kandungan rose-nya. Di sini tuh ada banyak kandungan rose damascena flower extract, ada yang rose damascena water dan segala macamnya yang itu untuk membantu calming muka kita untuk shooting. Ada Panax ginseng root extract juga tentunya, dan masih banyak ekstrak-ekstrak lainnya yang benar-benar emang berfungsi sangat berguna untuk muka kita. Memang ini udah bawah banget, tapi dia ada tocopherol yang berfungsi sebagai antioxidants dan vitamins. Kemudian ada juga ascorbyl palmitate. Nah, ini itu adalah stable and synthetic form of vitamin C yang berguna untuk antioksidan dan vitamins. Banyak banget kan antioksidansnya di sini, dan muka kalian tuh nggak bakal kering atau ketarik karena natural moisturizing factors-nya, emollients-nya itu juga banyak di dalam sini. Kemudian ada citric acid to balance your pH level tentunya. Jadi tenang aja, muka kalian bakal ngerasa nyaman banget kalau pakai ini. Sisanya ada beberapa cleansing agents, texture enhancer, emulsifier, preservatives, and skin replenishing. Kalau misalnya kalian sensitif sama yang parfum, di sini yang benar-benar parfum itu nggak ada. Tapi kalau yang misalnya ekstrak-ekstrak itu ada. Jadi ini bagus for all skin types. Cuman kalau gua nyaranin, kalau Fresh bilang kan dia bisa bener-bener ngebersihin makeup segala macam gitu kan ya. Kalau menurut gue tetep banget kalian untuk double cleansing. Kenapa? Soalnya gue coba pakai misalnya heavy makeup gitu, langsung pakai ini 2 kali gitu nyucinya, dan itu masih ada sisa-sisa kayak waterproof mascara, eyeliner yang stubborn makeup gitu masih ada. Jadi better gue saranin tetap double cleansing, sebelumnya pakai cleansing oil atau cleansing balm, kemudian baru diikuti dengan si Fresh Soy Face Cleanser ini. Atau misalnya kalau di pagi hari kalian mau
tim yang cuci muka doang pakai air atau yang tim cuci muka pakai sabun, ini bisa jadi solusinya. Nah, kalau untuk Fresh Soy Face Cleanser, teksturnya itu dia nggak terlalu kental, nggak terlalu cair juga, just perfect gitu ya, cukup runny. Dan untuk warnanya itu bening, agak bening tapi lebih susu gitu loh, agak susu bening, gimana sih? Yang kayak gitulah. Terus benefit-benefitnya tuh kalau yang diklaim sama Fresh apa sih? Soybean to maintain elasticity and healthy looking skin. Iya, ini bener, elasticity muka tuh bener-bener kayak baik gitu ya. Itu gue setuju, emang bener. Dan healthy looking skin, muka kalian tuh terlihat sehat sekali. Kemudian ada rose untuk calming and balancing properties-nya. Kalau misalnya gue ada jerawat atau muka udah mulai kemerahan setelah pakai makeup segala macam misalnya gitu ya, terus pakai ini ya memang dia tuh calming muka gue. Terus ada cucumber sama borago juga untuk shooting your skin. Jadi ini nilainya berapa? 10/10. Yang kedua, sorry gue nggak ada produknya, tapi gue juga pakai ini juga. Berikut adalah Fresh Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash. Biasa gue pakai ini di malam hari karena dia bagus untuk daily exfoliant. Makanya biasa gue pakai di malam hari karena dia tuh menurut gue cukup deep untuk membersihkan sisa-sisa makeup, sisa sunscreen, bahkan dirt, oils, excess sebum. Nah makanya jadi gue prefer pakai ini tuh malam. Langsung kita ke ingredientsnya ya. Untuk produk ini dia ada white sugar crystals yang untuk membantu menghaluskan and soften our skin. Itu gue setuju, ya memang setelah ini muka jadi lembut banget karena benar-benar kulit matinya tuh nggak ada dan ya muka bener-bener sehat banget gitu loh. Kemudian ada strawberry and blackcurrant extract ya, yang gunanya untuk maintain healthy looking skin. Yes, itu benar sekali. Kemudian ada grapeseed oil tentunya karena dia kan udah terlalu banyak untuk ngangkat sel kulit mati, ngangkat excess sebum, segala macam, makeup, sunscreen. Nah makanya di sini ada grapeseed oil yang gunanya untuk hydrate muka kita. Jadi walaupun ada banyak exfoliatornya, jadi muka kita tetap terhidrasi dengan adanya si grapeseed oil ini. Yang pastinya ada glycerin juga sebagai emulsions, dan sisanya ingredientsnya tentu aja aman. Seperti biasa, bukan instan namanya kalau nggak teliti ingredientsnya benar-benar satu-satu. Nah kalau untuk si Fresh yang strawberry face wash ini, dia itu teksturnya agak lebih padat, nggak terlalu padat tapi masih cukup, nggak terlalu runny sih, tapi masih runny dikit lah, cuman dia lebih padat daripada si Fresh Soy Face Cleanser. Nah dia itu ada beads-nya dan teksturnya sih lama-lama pas diusap gitu lama-lama jadi kayak runny gitu lah. Gue saranin kalau pakai ini tuh di malam hari karena ini sifatnya lebih kayak daily exfoliant kan, jadi kalau misalnya kalian pakai ini pagi hari itu kayak agak terlalu harsh. Terus kemudian disclaimer, kalau misalnya muka kalian yang super sensitif atau sensitif kayak gue, kalau misalnya lagi ngerasa lagi ada banyak jerawat, terus kayak misalnya mukanya lagi kemerahan banget, beads-nya itu yang dari strawberry itu agak cukup harsh di kulit. Maksudnya sebenarnya dia cukup lembut, tapi kalau misalnya lagi muka kita lagi sensitif banget, kayak misalnya muka gue lagi sensitif banget gitu, yang lembut pun masih terlalu agak gimana gitu di muka gue. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa muka sensitif banget, kemerahan, mendingan hindari pakai ini. Tapi kalau misalnya muka sensitif kalian lagi aman, lagi nggak ngerasa apa-apa, strawberry ini yang exfoliating face wash-nya perfect banget untuk daily exfoliant kalian. Nilainya berapa? 8,5 dari 10. Yang ketiga, ini kecintaan gue dari zaman gue awal kuliah. Jadi gue tuh cleanser kedua gue setelah Laneige kalau salah. Iya, jadi ini tuh yang kalau biasa orang-orang bilang kalau misalnya kalian setelah cuci muka pakai ini tuh berasa kayak keramik gitu. Keset banget. Ini adalah Sunday Riley Ceramic Slip Cleanser. Jadi dia yang ini, Sunday Riley Ceramic Slip Cleanser. Ini adalah packaging mereka yang terbaru dan diformulasikannya juga dengan formula yang terbaru. Waktu dulu tuh, nanti gue kasih unjuk di sini botolnya yang lama.
somehow gue lebih suka botol yang lama, karena kalau yang ini kalau misalnya dibuka itu tuh kayak langsung gimana ya, kayak bleber gitu loh, tumpah ke samping-samping sininya. Makanya gue lebih prefer packaging yang lama. Dan kemudian gue jujurnya lebih suka sama ingredients yang lama daripada yang sekarang. Walaupun ya sekarang efektif juga, tapi yang dulu tuh benar-benar debak banget, nggak ada yang bisa ngalahin dan super sebagus itu, kayak bener-bener bagus banget. Cuman ya agak menurun sedikit sekarang menurut gue kalau yang ini sejujurnya ya, tapi ini tetap gue pakai karena semenurun-menurunnya juga masih bagus gitu loh. Dulu ya misalnya sampai 100%, sekarang palingnya cuma 80-85% lah gitu. Jadi tetap gue pakai sih. Kita mulai ke ingredients ya. Pastinya dia ini for all skin types. Dan dia itu fokusnya lebih kayak daily exfoliant tapi menggunakan clays. Jadi ada kaolin clay, itu kayak mineral absorbent. Jadi dia buat ngangkat excess sebum, dirt, oil, makeup, sunscreen. Terus ada morillonite, a mix of bentonite and fuller's earth yang berfungsi sebagai absorbent. Itu gunanya juga buat ngangkat yang kayak tadi udah gue sebutin, kulit mati, sunscreen, makeup dan sebagainya. Kemudian ada olive oil. Nah, gunanya olive oil di sini adalah sebagai antioxidants. Kemudian berguna juga untuk skin replenishing and berfungsi untuk emollients. Emollients itu yang menjaga supaya moisturizing factors di muka kita itu nggak hilang. Bisa menjaga juga pH level di muka kita. Terus ada rice oil, plant extract yang berguna sebagai emollients. Phospholipid yang berguna untuk skin replenishing and emollients. Kemudian bisabolol. Bisabolol ini adalah anti-irritant. Dia itu gunanya anti-iritasi gitu lah ya, yang biasanya diekstrak dari chamomile untuk shoot your skin, untuk shooting your skin, kayak menenangkan gitu lah. Jadi misalnya kalian terlalu sensitif terhadap clay, nah di sini dibantu sama si bisabolol ini. Cuman yang harus di highlight di sini mereka bilang mereka tuh nggak ada parfum sama sekali, tapi di sini sebenarnya ada synthetic fragrance, yaitu di citrus aurantium amara atau bitter orange flower extract, itu synthetic fragrance. Sedangkan ada juga preservatives yang sensitizing, namanya methyl isotiazolinone, itu sensitizing, tapi itu udah di bawah-bawah banget sih dua-duanya. Cuman mungkin kalau misalnya kalian cukup concern, jadi gue kasih tahu di awal. Kemudian sisanya ada texture enhancer, emollients, cleansing agents, preservatives, and antioxidants. Nah kalau untuk si Sunday Riley sendiri, teksturnya yang ini cukup runny tapi nggak bener encer banget air, tapi masih ada kental-kentalnya. Gue sangat menyayangkan sih kenapa si Sunday Riley harus merubah formulanya dan kenapa dia harus berubah dari botolnya yang dulu jadi yang sekarang. Padahal gue cinta banget sama yang dulu gitu loh, kayak bener-bener muka ya emang beneran kayak keramik abis digosok gitu ya, abis dibersihin bener-bener muka jadi kinclong. Udah gitu ngebersihinnya detail banget, thoroughly kalau pakai si ceramic slip cleanser ini. Tapi sayangnya mereka merubah formulanya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Penilaian gue untuk cleanser satu ini adalah 8,5 dari 10. Yang ini sekarang ini sih kalian produk yang satu ini kalian gak perlu just tip, kalian bisa temuin di mall-mall mana saja, yaitu adalah Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Bentukannya yang ini. Waktu itu sebenarnya gue iseng nyoba-nyoba ini, ternyata cocok. Setelah gue lihat ingredientsnya juga, dia itu for a normal to oily skin types. Airnya muncrat. Nah, cuman ini untuk sensitive and combination skin juga aman, yang berjerawat juga aman. Biasanya orang-orang yang bekerja di Kiehl's itu merekomendasikan kalau yang mukanya banyak jerawat pakai cleanser yang lain. Tapi kalau menurut gue yang sensitif, sekali lagi mau kita berbeda, gue cocok dan nyaman banget pakai ini. Kenapa? Soalnya dia ada sodium cocoyl glycinate yang gunanya sebagai cleansing agents and skin softening. Emang muka jadi halus banget sih, bener-bener kayak pantat bayi, kayak sehalus itu. Kemudian ada
Cocobetine sebagai cleansing agents, ada glycerin juga yang untuk skin replenishing sama skin restoring. Sodium chloride ini scrub agents, tapi dia sama sekali nggak ada scrubnya dan dia tuh benar-benar aman kalau menurut gue ya, karena dia tuh kayak teksturnya kayak kental kayak gimana gitu. Nah jadinya si Kiehl's ini aman lah gitu. Terus pastinya dia ada geranium maculatum oil, chamomilla recutita flower oil sebagai antioksidan. Terus ada calendula extract sebagai skin shooting dan antioksidan, walaupun udah bawah-bawah banget ya semua oil dan ekstrak-ekstraknya ini. Dan sisanya ada texture enhancer and preservatives. Gue setuju sama klaimnya dimana membersihkan kotoran dan minyak tanpa menghilangkan kelembapan alami dari kulit. Ya, mereka menjaga pH level di muka gua, kemudian mengangkat kotoran dan minyak juga secara lembut tanpa merasa kulit kering, makanya cocok juga buat kulit sensitif. Dan kemudian dia juga menjaga skin barrier kita, makanya gue juga suka banget sama si Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash ini. Mungkin ini bisa jadi referensi dari kalian. Nilainya berapa? 10/10. Berikutnya ada brand dari Jerman. Setelah tadi kita bicara brand-brand dari USA, sekarang brand dari Jerman yaitu Dermalogica yang Ultra Calming Cleanser. Dia yang ini, yang botolnya mirip kayak Daily Micropolian ya, tapi ini adalah cleansernya yang Ultra Calming Cleanser. Dia ini mengandung apa aja? Tentunya dia mengandung bisabolol sebagai skin shooting. Kemudian ada Zingiber officinale, which is ginger root extract. Gunanya itu untuk skin shooting and antioxidant. Glycerin pastinya juga ada. Kemudian ada oat kernel extract sebagai skin shooting, dan ada cucumber juga untuk skin shooting. Banyak banget kan? Ini makanya ultra calming dibilangnya. Kemudian ada raspberry dan lavender extract, lemon fruit extract. Cuman ini disclaimer buat kalian, siapa tahu kalian yang kayak bermasalah dalam synthetic fragrance, cuman ada di sini tapi dia udah di bagian-bagian bawahnya. Kemudian ada Salix alba bark extract untuk skin shooting dan panthenol sebagai vitamin B. Texture-nya gimana? Dia itu tuh kayak susu, mirip sama kayak Fresh Soy Face Cleanser, tapi nggak serani itu. Jadi ini agak lebih kayak padat gitu. Nggak padat juga sih, maksudnya lebih kental. Nah ini lebih kental tapi warnanya mirip-mirip kayak Fresh Soy Face. Terus kalau misalnya klaimnya dia bilang helps calm and cool redness and discomfort. Yes, itu benar banget. Biasa gue pakai ini kalau misalnya muka gue lagi super sensitif dan lagi cranky, atau kayak misalnya mau lagi datang bulan. Nah itu tuh banyak jerawat terus atau gimana gitu kan, pasti muka nggak nyaman kan. Nah kalau pakai ini cuci muka tuh jadi nyaman. Kemudian benar-benar kebersihinnya cukup dalam. Jadi ini 9/10. Yang terakhir adalah brand dari Europe juga, yaitu sekarang kita ke Prancis. Di sini ada Clarins yang tipenya apa ya? Gentle Foaming Cleanser with Tamarind and Purifying Micropearls. Ini gunanya buat combination or oily skin, karena muka gue combination kan, makanya gue pilih ini. Gue agak menyesal sih membeli dia karena dia sebenarnya kayak ada deterjennya gitu loh. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini kayak ada biru bits-bitsnya, micro bitsnya. Ini kadang a bit harsh on my skin gitu, apalagi kalau misalnya muka lagi sensitif. Jadi gue pakai feeling nih, muka gue lagi terlalu sensitif banget apa enggak. Kalau misalnya lagi sensitif dan terlalu gimana banget gitu rasanya, kalau gue lagi super sensitif banget, makanya gue nggak pakai si Clarins ini karena dia ada microbits-nya kan. Nah sekarang kita bahas mengenai ingredients-nya dulu ya. Ada glycerinnya pastinya seperti biasa. Dia ada synthetic fragrance-nya, ada 3. Ada perfume, benar-benar perfume fragrance gitu ya. Terus ada limonen, synthetic fragrance, sama linalool sebagai synthetic fragrance. Watch out buat kalian yang benar-benar sensitif sama fragrance. Dia ini ada mannitol, itu tuh kayak dari tumbuhan atau bisa juga sugar buatan yang gunanya untuk
Combine Moisture and Condition Antioxidant. Terus ada titanium dioxide yang gunanya untuk thickening, whitening, lubricating. Terus ada Tamarindus indica extract, Gossypium herbaceum atau cottonseed extract, Gypsophila paniculata root extract. Cuman sayangnya tiga-tiganya ekstraknya ini udah di bawah-bawah banget. Jadi gue merasa kayak kok di bawah. Tapi sedangkan dia marketingin di atas, kayak gue cukup kecewa sih. Jadi dibilang efek banget ya, efek bersihnya sampai deep. Cuman ya itu agak harsh di muka gue ya. Jadi makanya gue pilih-pilih kapan gue mau pakai ini. Terus kondisi muka gue lagi kayak gimana sih dan kapan gue pakainya gitu. Teksturnya dia kental banget, benar-benar kayak kental, terus warna putih, terus ada microbeads-nya yang warna biru gitu sih. Emang gue nggak berekspektasi banyak untuk si Klarang ini, dan nilai gue adalah 7/10 untuk si Klarang ini. Jadi sekian review 5 brands untuk facial wash. Mungkin kalian yang lagi mencari facial wash yang bagus tuh seperti apa sih? Nanti gue pengen review lagi juga. Dulu gue pernah pakai Laneige, Dr. Jart, Glam Glow, terus masih banyak lagi. Cuman kan gue belum nyobain yang formulation mereka yang sekarang ini. Jadi mungkin gue harus testing out dulu. Nggak mungkin kan langsung bilang, oh iya sekarang ini ada yang bagus. Gue dulu pernah pakai, tapi sekarang ingredientsnya udah beda. Kan gak lucu dong. Masa gue review yang dulu, tapi sebenarnya formula yang sekarang berbeda sama yang dulu gue pakai. Jadi kan gak mungkin dong gue review. Ditunggu aja, nanti akan masih ada banyak lagi facial cleanser yang akan gue cobain, yang mana buat kalian. Nunggu ini semua habis tentunya. Jadi setelah ini semua habis, gue akan coba cleanser yang lainnya. Kayak misalnya ada Tata Harper juga, kemudian ada Glam Glow yang tadi udah gue sebutin, dan masih banyak lagi lah. Bahkan ada Biossance juga. Nah itu ditunggu aja. Semoga kalian suka video ini. Thank you for watching and cheers from Hush Bits and Bobs. Bye!